Ini adalah villa pribadi berperabotan lengkap. Jika pria ini merasa tertekan, dia akan pergi ke villa memanjakan dirinya. Pijatan ini membuat dia merasa nyaman dan bahagia. Anda tidak pernah bisa membayangkan kebahagiaan ini. Pria ini bernama Tae-san. Dia adalah anggota Kongres Demokrat yang aktif. Sebagai anggota Kongres, dia memiliki kemampuan akting yang bagus. Aku, Park Tae-san pasti akan membiarkan kalian semua menjalani kehidupan yang bahagia. Dukung saya. Park Tae-san, Park Tae-san. Siang hari dia tampak bersemangat, memperlihatkan kepeduliannya. Tapi di malam hari dia berubah menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Jika istrinya tidak bisa memuaskannya, dia akan mencambuk dan memukulinya. Istri Tae-san bernama Min Yong. Dulu dia adalah seorang artis. Karena dijebak oleh agennya, dia terpaksa menikah dengannya. Min Yong sangat malang, hanya bisa memohon belas kasihan. Dan di depannya Tae-san tidak menunjukkan martabatnya. Hari ini Min Yong berpakaian hitam, berjalan ke toko ponsel untuk memperbaiki ponselnya. Dia mengeluarkan ponsel yang rusak, meminta Seung-hun pemilik toko, membantunya memperbaiki data ponsel. Meskipun Seung-hun adalah tukang reparasi ponsel, tapi jika ada beberapa foto tidak senonoh di ponsel, dia akan menggunakan ini untuk mengancam pelanggan, meminta uang tutup mulut, menghadapi masalah privasi pribadi. Kebanyakan orang akan memilih memberikannya. Setelah beberapa percakapan, Seung-hun merasa wanita ini sangat familiar. Setelah dilihat dari dekat, ternyata dia adalah artis Min Yong. Seung-hun terkejut. Melihat identitasnya terungkap, Min Yong bergegas menjelaskan padanya. Pastikan untuk mengembalikan datanya dan dia akan memberinya uang. Setelah selesai berbicara, dia lalu segera pergi. Seperti biasa, Seung-hun harus menemukan data yang bisa dia manfaatkan. Benar saja, foto Min Yong menjadi sasaran kekerasan dalam rumah tangga. Mereka pergi ke warnet. Ketika melihat orang sedang ke toilet semalam, segala sesuatu yang diposting telah dihapus dengan bersih. Malam itu Min Yong juga dipukul oleh Tae-san. Ini masih belum cukup. Ketika Tae-san tiba di tokonya, dia melihat banyak pria di sana. Seung-hun melarikan diri ketika dia tahu masalah itu terungkap. Untungnya Seung-hun sudah waspada. Dia berlari dan diselamatkan oleh Min Yong. Min Yong awalnya ingin menunggu saat hari pemilihan itu, baru akan mengekspos foto-foto ini. Tapi dia tidak menyangka Seung-hun sudah mengacaukan rencananya. Apa boleh buat, masalah sudah terungkap. Min Yong terpaksa membuat Seung terlibat. Dia tidak hanya ingin menjatuhkan Tae-san, tapi juga ingin memiliki semua hartanya. Setelah selesai dia berjanji akan memberikan setengah dari uang itu kepada Seung-hun. Saat ini Min Yong terpaksa. Keduanya bekerja sama. Min Yong meninggalkan Seung-hun di jalan. Dia bergegas kembali ke salon kecantikan dan berpura-pura melakukan perawatan kecantikan. Saat itu juga, sekretaris Park telah mencarinya di salon. Untungnya, Jung-ah yang mencalonkan diri dalam pemilihan membantunya. Jika tidak maka akan terbongkar. Sekretaris mengambil foto Min Yong dan arlojinya, untuk dikirimkan kepada Tae-san. Min Yong juga mengembalikan kunci mobil ke Jung-ah. Ketika Min Yong akan berganti pakaian, luka di bagian tubuhnya dilihat oleh Jung-ah. Luka ini membuat Jung-ah cukup terkejut. Dia akhirnya menemukan ide untuk menghancurkan Tae-san. Segera menelepon paparazi dan memintanya diam-diam mencari bukti kekerasan yang dilakukan Tae-san. Di sisi lain, Seung-hun meminjam peralatan canggih peretas dari seorang teman, bersiap melakukan serangan balik. Min Yong diam-diam menaruh obat bius di dalam kopi Tae-san. Diam-diam datang ke kantornya ketika Tae-san tertidur lelap, mengambil ponselnya dan memberikan data kepada Seung-jun. Seung-hun merasa gugup. Setelah beberapa saat, dia menyalin semua data di telepon Tae-san. Tentu saja Tae-san tidak bodoh. Dia ternyata tidak menyimpan apapun di ponselnya. Tapi kebetulan, Seung-hun tidak sengaja menemukan foto seorang pengacara wanita yang tidak senonoh. Ternyata pengacara wanita ingin mendapatkan lebih banyak dukungan keuangan. Dan dia mendekati saingan lainnya. Orang dalam pemilihan semacam ini benar-benar mengejutkan. Paparazi yang diatur oleh Jung-ah diam-diam mengikuti Min Yong. Tapi dia tidak menyangka Min Yong selalu diikuti kemanapun dia pergi. Menghadapi situasi ini, paparazi tidak mengatakan apapun. Tapi Tae-san tidak memusingkannya. Untuk mencegah tidak ada orang lain yang mencari masalah, dia memutuskan untuk memberi paparazi 500 juta tetapi ingin melukai kakinya. Min Yong dan Seung-hun bertemu di rumah ibu Min Yong.
data yang dia dapatkan dari ponsel itu. Seung-hun tidak menemukan petunjuk tentang properti tersembunyi Park, dan buktinya telah hilang. Satu-satunya kesempatan untuk menemukan bukti ini, adalah saat Tae-san berolahraga. Seung-hun belum tertangkap dan saat ini muncul paparazi lain. Ini membuat Tae-san marah. Dia memutuskan tidak membiarkan Min-young pergi kemanapun, dan mengurungnya di rumah agar tidak mempengaruhi pemilihan ini. Meskipun ponsel disita, tapi Min-young sudah menyiapkan semuanya. Dia mengeluarkan ponsel yang diberikan Seung-hun, lalu menghubunginya. Mendengar dari mulut Seung-hun kalau Min-young dikurung, ini membuat Jung-ah sangat senang. Segera membawa reporter ke lokasi Min-young. Ini merupakan pukulan besar bagi Tae-san selama proses pemilihan. Agar tidak ditemukan oleh Tae-san, Seung-hun membawanya bersembunyi. Sekarang selama anggota Kongres pergi ke villa, mereka akan langsung memfotonya. Saat ini mereka dapat memantau Tae-san melalui ponselnya. Malam harinya, ketika Seung-hun duduk di kasur, saat melewati tenda Min-young, dia tidak sengaja melihat Min-young mengoleskan obat pada lukanya. Dasar nakal, bukankah ini namanya mengintip? Mendengar itu Seung-han bergegas masuk dan menjelaskan. Katanya dia bisa membantunya. Lalu ketika akan mengoleskan obat, sesuatu terjadi. Min-young tiba-tiba berbalik dan mencium. Baiklah kita loncat saja bagian ini. Pada saat yang sama, karena Min-young dan Seung-hun tidak tertangkap, Jung-ah melakukan sesuatu lagi, dan membuat Tae-san semakin marah. Dia memanggil gadis itu dan memintanya untuk datang ke villa, dan berita ini baru saja didapatkan oleh Wo-sik. Mereka bertiga langsung melaju ke villa, tapi yang membuat Min-young tidak menyangka, gadis yang datang kali ini ternyata adalah pacar dari putra Tae-san. Ini membuat orang merasa keluarga mereka sangat berantakan. Mengapa begitu lama? Aku bilang untuk datang lebih awal. Tepat ketika Seung-hun memfilmkan seluruh proses gerakan Tae-san, Wo-sik tertangkap oleh pengawal Tae-san. Begitu juga Seung-hun dan Min-young. Tae-san memaksa Min-young untuk menembak Wo-sik. Kemudian pengawal itu tidak tahan, dan langsung menembak bagian bahunya. Tentu saja ini harus dihadapi. Tepat Min-young juga harus dibunuh. Tepat ketika sekretaris Park hendak membunuh keduanya, putra Tae-san tiba-tiba datang. Tidak salah lagi, Min-young-lah yang menghubunginya. Min-young yang cerdas segera memberitahunya, pacarmu ada di kamar tidur. Sayang, mengapa kamu di sini? Anakku, dengarkan aku. Apa yang terjadi sebenarnya? Tae-san melihat masalah ini semakin kacau. Dia langsung membunuh gadis itu. Seketika putranya terkejut. Tae-san keluar dari kamarnya, memerintahkan anak buah membunuh mereka semua. Tiba-tiba, anggota Kongres yang jahat akhirnya mati di tangan putranya. Putranya tidak bisa menerima kenyataan ini, lalu dia bunuh diri. Tae-san sudah mati dan pengawal tidak perlu menahan mereka lagi. Di akhir dari cerita, Yang berhasil terpilih. Min-young dan Seung-hun menemukan semua harta Tae-san. Akhirnya keduanya hidup bahagia bersama. Film berjudul Becut, drama kriminal Korea. Oke, sekian untuk video hari ini. Bagi yang suka dengan video saya, ingat di like dan share ya. Kita jumpa lain waktu.